Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, para pemirsa perkuliahan, khususnya mahasiswa-mahasiswi STAI Raha Muntai dari lokal A dan lokal B. Kembali kita bertemu pada mata kuliah Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen Pendidikan dengan tema standar sarana dan prasarana serta standar pengelolaannya. Nah, pada pertemuan kali ini judul yang diangkat oleh saudara kita Hafid Arhami dari lokal A dan Petria Amalia dari lokal B adalah standar sarana dan prasarana pendidikan yang harus disediakan oleh pihak sekolah. Sedangkan Hasbullah dari lokal A bersama dengan Fitria Paujiah dari lokal B akan menyampaikan standar sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh siswa. Selanjutnya, perbandingan sarana dan prasarana pendidikan di perkotaan dan di pedesaan itu disampaikan oleh Ibnu Mubarak dari lokal A dan Fitria Hasuna dari lokal B. Adapun judul terkait pengaruh sarana dan prasarana terhadap kualitas pembelajaran disampaikan oleh Ilham Nur bersama dengan Fitriani. Mari kita simak cuplikan dari penyampaian mereka. Tapi sebelumnya diharapkan para penyimak semuanya untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan, menyiapkan argumen dan berbagai hal yang kami harapkan untuk dicantumkan, untuk ditulis pada kolom komentar di bawah ini, ya. Selamat menyimak presentasi dari kawan-kawan lokal A dan lokal B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan membahas tentang makalah kami yang berjudul Standar Sarana dan Prasarana yang disediakan oleh pihak sekolah. Saya atas nama Hafid Arhami sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian standar sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak sekolah. 1. Pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan merupakan semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti lahan halaman, lahan kebun, lahan untuk taman sekolah, dan lain sebagainya. Salah satu yang mempengaruhi peningkatan prestasi belajar siswa adalah kelengkapan sarana dan prasarana di sekolah tersebut. Sarana merupakan peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar seperti gedung, kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, taman, kebun, jalan menuju sekolah. 2. Ketercapaian standar sarana dan prasarana pendidikan. Sebagai mana disebut di atas, dapat kita simpulkan sarana segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. Sedangkan prasarana yakni alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, dengan kata lain sebagai sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Implementasi sarana prasarana memiliki keterkaitan pada pemenuhan sarana prasarana pendidikan di sekolah. Permasalahan pembiayaan dalam pemenuhan sarana prasarana tidak hanya
peran kepala sekolah yang menjadi tumbang utama dalam pemenuhan tersebut. Namun ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan mengajukan permohonan kepada pemerintah, bantuan orang tua siswa, dan pembantuan masyarakat yang peduli pendidikan sehingga pemenuhan sarana prasarana pendidikan di sekolah tercapai. Baiklah, saya Fitria Amalia sebagai pemateri yang kedua akan menjelaskan tentang standar sarana dan prasarana pendidikan. Keberhasilan proses belajar dan mengajar itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya ialah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana sekolah harus memenuhi standar minimum. Dalam hal ini dapat dilihat dari Permendiknas nomor 24 tahun 2007 pasal 1 yang berbunyi, standar sarana dan prasarana untuk SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMA atau MA mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana. Untuk menjamin terwujudnya kegiatan pembelajaran yang aktif, efektif, kreatif, efisien, dan menyenangkan diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai, meliputi ada ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang lab biologi, ruang komputer, ruang lab fisika, ruang lab kimia, ruang lab bahasa, ruang kepala sekolah, ada ruang guru atau kantor, ruang tata usaha, musola, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi siswa, ada WC, ada gudang, sirkulasi, dan tempat olahraga. Agar sarana dan prasarana itu dapat memberikan kontribusi dalam proses pendidikan, hendaknya kita mampu mengelolanya dengan baik. Adapun cara pengelolaan sarana dan prasarana terdiri dari beberapa cara. Yang pertama yaitu adanya perencanaan sarana dan prasarana. Yang kedua ialah adanya pengadaan sarana dan prasarana. Yang ketiga adanya inventaris sarana dan prasarana. Yang keempat ialah pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang kelima ialah penghapusan sarana dan prasarana. Adapun faktor penghambat sarana dan prasarana ialah keterbatasan lahan dan dana yang masih minim untuk pemenuhan sarana dan prasarana. Sedangkan guru dan murid dijadikan faktor pendukung mengapa sarana dan prasarana itu harus diadakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Hasbullah dan nanti saya akan ditemani oleh saudari kita bernama Fitria Fauziah, yang kami ini akan membahas tentang standar sarana dan prasarana siswa. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dan juga pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Jadi salah satu faktor pendukung adanya pembelajaran itu adalah tersedianya sumber daya pendidikan. Nah, termasuk dengan sarana dan prasarana pendidikan. Di sini menurut Mulyasa, sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan untuk menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, dan lain-lain. Dengan demikian, pendidikan akan berperan baik ketika penggunaan sarana tersebut dilakukan oleh tenaga pendidik bersangkutan secara optimal. Artinya, jika sarana dan prasarana di pendidikan itu baik, maka proses pendidikan akan juga berjalan dengan baik. Barnawi berpendapat bahwa prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar secara tidak langsung. Nah, kalau sarana tadi adalah peralatan yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba, sedangkan prasarana itu kelengkapan
pendidikan yang tidak langsung seperti peraturan sekolah atau kurikulum dan lain-lain. Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam dunia pendidikan selain tenaga pendidik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, sedangkan prasarana adalah merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses. Artinya sarana itu adalah alat kayak benda-benda kayak kursi, meja, sedangkan prasarana itu penunjangnya kayak tata tertib, kayak halaman sekolah, jalan sekolah. Kalaunya prasarana itu kayak bersifat tidak langsung dalam proses pendidikan, sedangkan sarana itu langsung. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi pada proses pendidikan secara optimal dan berarti. Artinya dengan memanage sarana dan prasarana pendidikan akan dapat menjaga sarana dan prasarana pendidikan tersebut tetap berkontribusi atau tetap bertahan dalam agar pendidikan dapat diperoleh secara optimal. Untuk standar sarana dan prasarana akan disampaikan oleh saudari kita Fitri Fauzia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fitria Fauzia akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang standar sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang kelancaran dan kemudahan dalam proses pembelajaran. Melalui peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 1 ayat 8 mengemukakan bahwa standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, tempat bermain, tempat berekreasi dan berkreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun sarana dan prasarana yang disiapkan siswa, yaitu yang pertama, adanya peranan orang tua. Dengan adanya perhatian dan peran yang diberikan orang tua, anak akan merasa diperhatikan dan didukung, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Yang kedua, fasilitas belajar. Secara garis besar, persiapan yang dilakukan sebelum memulai pembelajaran yaitu ada dua. Yang pertama, persiapan diri, dan yang kedua, persiapan sarana atau fasilitas belajar. Peralatan dan perlengkapan belajar siswa yang harus disediakan adalah seperti buku tulis, pulpen, pensil, penggaris, penghapus, pensil warna, dan yang lainnya. Yang ketiga, efektivitas pembelajaran. Menurut Hamalik, ia menyatakan bahwa pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas seluas-luasnya kepada siswa untuk belajar, sehingga dapat membantu siswa dalam memahami konsep yang dia pelajari. Yang keempat, adanya minat belajar. Minat merupakan suatu ketertarikan seseorang untuk memperhatikan atau terlibat dalam aktivitas belajar secara aktif. Peserta didik yang berminat terhadap pelajaran, maka ia akan mempunyai pengetahuan yang luas. Adapun kaitannya dengan sarana dan prasarana, yaitu merupakan salah satu aspek yang diperlukan dalam meningkatkan minat belajar siswa. Sekian penjelasan dari saya, semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hasana sebagai pemateri pertama. Pemateri kedua, Ibnu Mubarak. Di sini kami akan menjelaskan tentang perbandingan sarana dan prasarana pendidikan di perkotaan dan di pedesaan. Langsung saja, pengertian sarana
dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas, peralatan, perlengkapan, bahan, dan perabotan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efektif. Pada masyarakat perkotaan maupun pedesaan, semua berhak memperoleh layanan pendidikan yang sama tanpa membedakan asal-usul, agama, suku, dan wilayah. Namun faktanya, pendidikan di perkotaan mendapat perhatian yang sangat tinggi dari pemerintah dibandingkan dengan pendidikan yang ada di wilayah pedesaan. Guru di kota jauh lebih banyak dibandingkan guru di desa. Sementara di perkotaan, jumlah tenaga pengajar sangatlah memadai, bahkan melebihi kapasitas. Bahkan, ada satu mata pelajaran yang memiliki 2 guru. Salah satu penyebab rendahnya minat mengajar di desa adalah minimnya akses transportasi serta fasilitas komunikasi yang buruk. Masalah yang paling menonjol perbedaan kualitas sekolah desa dan kota. Itu sangat dipengaruhi oleh sarana, prasarana, dan kualitas guru. Sarana perpustakaan saja misalnya. Pada umumnya, sekolah-sekolah di pedesaan tidak memilikinya. Sarana dan prasarana pendidikan antar sekolah dan wilayah adalah berbeda. Sarana sekolah merupakan seluruh fasilitas yang dimiliki oleh sekolah yang dapat berupa peralatan, perlengkapan, bahan, dan peralatan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung. Pendidikan di kota memang sangat berbeda dibandingkan di desa, di mana kota adalah banyaknya informasi yang ada dan juga adanya internet yang mendunia saat ini. Sedangkan di desa tidak seperti itu, bahkan mungkin sebaliknya. Banyak orang di desa yang pergi merantau ke kota untuk melanjutkan studinya dengan tujuan memperoleh pendidikan yang tinggi. Yang pasti, mereka akan senang dengan sekolah di kota karena adanya informasi yang ada di dalamnya. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Keberhasilan program pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki sekolah dan oleh optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatannya. Pendidikan di kota, dalam pengertian geografis, kota itu adalah suatu tempat yang penduduknya rata, rumah-rumahnya berkelompok-kelompok, dan mata pencaharian penduduk bukan pertanian. Sementara kota dalam tinjauan geografi adalah suatu bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar, dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah di belakangnya. Fenomena pendidikan masyarakat perkotaan salah satunya yaitu masyarakat kelas atas menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah mewah, di saat masyarakat golongan ekonomi lemah harus bersusah payah bahkan untuk sekedar menyekolahkan anak mereka di sekolah desa. Pendidikan di desa, ketidakmampuan desa untuk berhadapan dengan besarnya kemajuan kota salah satunya diakibatkan oleh kelemahan sistem pendidikan yang ada di desa itu sendiri. Seringkali pengembangan pendidikan yang diterapkan di sekolah-sekolah desa banyak yang tidak sesuai terlebih dahulu dengan kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Bahkan yang paling diperhatikan dalam penyusun kurikulum terkadang disamakan dengan pengembangan kurikulum di sekolah-sekolah kota. Hal ini kemudian menyebabkan sekolah-sekolah di pedesaan menjadi tidak mungkin mampu menjawab semua tantangan serta peluang kerja yang ada di daerahnya sendiri. Sarana prasarana sekolah yang lengkap dan memadai merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang pada kegiatan pembelajaran untuk memperoleh hasil atau tujuan yang akan dicapai. Sarana dan prasarana menjadi bagian penting dari standar pendidikan. Sarana pendidikan merupakan media atau alat material yang berperan dalam kegiatan belajar mengajar serta langsung seperti kursi dan meja, peralatan pendidikan, dan media pendidikan pertemuan tulis. Sementara prasarana pendidikan berperan secara tidak langsung terhadap kegiatan belajar mengajar seperti ruang kelas, perpustakaan yang pastinya tak kalah penting bagi proses pendidikan. Perbedaan antara pedesaan dan perkotaan. Dari aspek kepadatan penduduk, perkotaan memiliki kepadatan lebih tinggi daripada pedesaan. Lingkungan hidup, pedesaan lebih dekat dengan alam. Wilayah pedesaan didominasi dengan ruang terbuka hijau dengan banyak tanaman dan pepohonan di pekarangan rumah warganya. Hal ini berbeda di perkotaan, di mana ruang terbuka hijau semakin menyempit dan digantikan dengan bangunan atau lapisan aspal. Mata pencaharian penduduk.
kondisi kepadatan penduduk di perkotaan membatasi ruang gerak masyarakat untuk mencari mata pencarian yang menunggu akses eksploitasi alam. Kegiatan-kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan lebih banyak di pedesaan. Sementara kegiatan di bidang industri dan jasa banyak terdapat di perkotaan. Corak kehidupan. Perkotaan memiliki corak kehidupan yang lebih heterogen dibandingkan di pedesaan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam suku, agama, latar belakang yang mendiami wilayah perkotaan. Pola interaksi. Penduduk perkotaan pada umumnya tidak memiliki ikatan kekeluargaan dengan tetangganya. Hal ini membuat mereka bersikap tidak menggantungkan diri pada orang lain. Kondisi ini berkembang ke arah individualistik, berbeda dengan di pedesaan, di mana masyarakatnya masih memiliki hubungan kekerabatan satu sama lain, sehingga unsur kebersamaan lebih terasa. Solidaritas sosial. Penyelesaian konflik atau sengketa muncul di pedesaan dilandasi atas kerukunan, kepatutan, dan keselarasan. Sementara di perkotaan, penyelesaian konflik cenderung diselesaikan dengan jalur formal. Demikian penjelasan dari makalah kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh sarana dan prasarana terhadap kualitas pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian sarana dan prasarana. Bergerak atau tidaknya pada saat proses belajar mengajar juga ada dua macam, yaitu bergerak dan tidak bergerak. Sementara itu, jika dilihat dari hubungan sarana tersebut dengan proses belajar mengajar ada tiga macam, yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pembelajaran. Yang B yaitu pengaruh sarana dan prasarana terhadap kualitas pembelajaran. Banyak faktor yang mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar. Salah satunya faktor eksternal yaitu sarana dan prasarana. Disadari atau tidak, sarana dan prasarana tersebut merupakan faktor terpenting yang tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena sarana dan prasarana dapat mendorong keinginan siswa untuk belajar lebih baik dan lebih menyenangkan, serta sarana prasarana juga dapat membuat siswa lebih mudah memahami pelajaran. Sarana dan prasarana belajar memberikan manfaat yang berarti bagi keberhasilan proses belajar. Menurut Arsyad berpendapat bahwa manfaat sarana dan prasarana belajar adalah sebagai berikut. 1. Pemanfaatan sarana belajar dapat memperjelas pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 2. Meningkatkan dan menggairahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. Yang ketiga, memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya, misal melalui karya wisata dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani akan membacakan bagian C, yaitu motivasi belajar. Motivasi berasal dari kata motif, diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Berawal dari kata motif, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motivasi dalam belajar menjadikan siswa lebih fokus dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Setelah siswa percaya diri dan lebih fokus, itu akan memudahkan siswa menyerap pelajaran yang diberikan oleh guru di depan kelas. Indikator motivasi belajar dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil. 2. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. 3. Adanya harapan atau cita-cita masa depan. 4. Adanya penghargaan dalam belajar. 5. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. 6. Adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan dapat belajar dengan baik.
Motivasi ini terdiri dari dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri pribadi individu itu sendiri tanpa adanya pengaruh dari luar individu. Contoh, seseorang siswa mempelajari sebuah buku pelajaran karena ia termotivasi untuk mengetahui isi atau bahan berupa pengetahuan yang ia dapatkan. Dan motivasi ekstrinsik adalah dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya. Ia mendapat pengaruh atau rangsangan dari luar. Contoh, seorang siswa belajar karena terdorong oleh orang lain karena takut mendapatkan hukuman. Kesimpulan, sarana pendidikan adalah barang atau benda bergerak yang dapat dipakai sebagai alat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja pendidikan. Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Sarana dan prasarana belajar memberikan manfaat yang berarti bagi keberhasilan proses belajar. Pemanfaatan sarana belajar dapat memperjelas pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Meningkatkan dan menggairahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan memungkinkan siswa untuk belajar sendiri sesuai dengan kemampuan minat.